Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau undang Roh Kudus untuk mengurapi setiap kita, biar kuasanya mengurapi dengan minyak yang baru, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama, kita katakan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Lebih dalam lagi kami mengasihi-Mu ya Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin Yesus. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, dalam lagi
dalam lagi. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan, sebab Kau Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari penuhi setiap kami sampai melimpah-limpah dengan minyak kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini sambil kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhiku, amin. Penuhiku dengan hadirat-Mu, amin, dalam nama Yesus. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi, penuhi setiap kami Tuhan, penuhiku. Ini doa kami ya Tuhan. Penuhi setiap kami dengan minyak kudus-Mu. Haleluya. Oh, urapi setiap kami. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Kita katakan, penuhi setiap kami Tuhan. Amin. Mari perkatakan dengan iman kita. Biar hadirat Tuhan yang memenuhi setiap kita. Amin Yesus. Haleluya. Penuhi, penuhi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami buka hati kami untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Oh, urapi kami Tuhan. Haleluya. Penuhi setiap kami sampai melimpah-limpah. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami ya Tuhan. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sekali lagi katakan, penuhi kami. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Ya Yesus, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan
Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Lebih dalam lagi pengurapan-Mu, senantiasa mengurapi setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Sehingga pada saat ini Tuhan, firman-Mu yang boleh ditaburkan, itu boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh disegarkan oleh firman-Mu, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu, kami boleh dihibur dan dibimbing oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiarjokusumo. Biarlah ya Tuhan, pesan-pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu saat ini itu boleh memotivasi kami, itu boleh menghibur kami, itu boleh meneguhkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh lebih dalam lagi kami mengasihi-Mu, lebih dalam lagi kami mencintai-Mu, lebih dalam lagi kami merindukan-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami fokuskan pikiran kami untuk firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami mematahkan setiap pikiran-pikiran yang bercabang-cabang, yang tidak konsentrasi untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus yang mengurapi pikiran dan hati kami, telinga kami, sehingga kami boleh fokus hanya kepada firman-Mu ya Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi, semangat pagi. Saya yakin dan percaya semuanya pada sehat-sehat semuanya, karena Allah telah menyertai kita sepanjang malam. Dan biarlah pagi hari ini kita dibugarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, haleluya. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita lanjut saja, kita berdoa Bapak Ibu ya, sebelum kita mengawali pertemuan kita ya, pagi hari yang indah ini Bapak Ibu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalan ibadah renungan pagi ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus ambil alih ibadah ini ya Tuhan, dan biarlah kiranya Engkau yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu semata-mata berasal dari Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pagi hari ini kita masuk pada pembacaan firman Tuhan. Cukup lumayan jauh juga ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita sudah masuk di Wahyu pasal 5 Bapak Ibu ya. Wahyu pasal 5 ayatnya, ayat yang 1 sampai ayat yang 14 Bapak Ibu ya. Di sana judul perikopnya adalah kitab yang dimaterai dan anak domba Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Banyak hal-hal yang akan kita temukan nanti Bapak Ibu ya. Kita tentu sudah berdoa tadi Bapak Ibu supaya Roh Kudus ambil alih, sehingga apa yang terkandung yang menjadi misteri Bapak Ibu yang di dalam Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14 ini itu bisa disingkapkan oleh kuat kuasa Roh Kudus Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap tetap stay tune Bapak Ibu, karena ini pembahasannya cukup lumayan panjang, dan kita berdoa supaya kuasa pengurapan itu turun atas kita semuanya Bapak Ibu, sehingga kita merasa diberkati, merasa nyaman untuk menyelesaikan renungan pagi kita pada hari ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Saya juga sudah nggak sabar Bapak Ibu, saya sendiri pribadi wah ya, semakin semangat Bapak Ibu ya, di-refresh lagi, disegarkan kembali roh saya, jiwa saya Bapak Ibu ya. Jadi ayo Bapak Ibu ya, kita lanjut saja. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Di samping saya sudah ada Pastor Nopita, dan dia saya kasih tugas Bapak Ibu untuk membaca
ayat per ayat dari ayat 1 sampai ayat 14. Nanti penjelasannya saya yang akan menyampaikan. Haleluya, silakan. Ya. Wahyu pasal 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, maka tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan takut, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. 14. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Haleluya, amin. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita baca tadi sepintas ya dari ayat 1 sampai ayat 14? Apakah saudara paham apa maksud perikop ini? Iya, Bapak Ibu ya. Jadi ini memang membutuhkan Bapak Ibu ya pemahaman yang sangat dalam Bapak Ibu, dan ya puji Tuhan Bapak Ibu, ini juga merupakan ya anugerah buat kita kalau pagi hari ini Tuhan ajar kita, Tuhan singkapkan misteri di perikop pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14 ini Bapak Ibu. Namun sebelum kita membuka misteri Bapak Ibu ya dari perikop Wahyu pasal 5 ini Bapak Ibu, maka ya suka tidak suka Bapak Ibu kita harus merujuk atau kilas balik
flashback Bapak Ibu pada perjanjian lama Bapak Ibu. Jadi memang Bapak Ibu, untuk mempelajari, memahami perjanjian baru ini Bapak Ibu, maka kita harus punya pemahaman yang kuat Bapak Ibu ya, tentang survei perjanjian lama Bapak Ibu. Kalau kita gagal memahami perjanjian lama, maka dipastikan Bapak Ibu kita tidak akan memahami perjanjian baru Bapak Ibu. Nah, untuk itulah dibutuhkan seorang mentor Bapak Ibu ya, untuk membantu menafsirkannya Bapak Ibu. Dan pagi hari ini puji Tuhan Bapak Ibu ya, Tuhan pakai saya untuk menafsirkan Bapak Ibu ya, perikop pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14 ini Bapak Ibu. Nah, saya akan lambat saja Bapak Ibu, karena ini kembali saya katakan ya, ini sangat seru sekali ya, karena banyak hal yang baru yang akan kita dapatkan Bapak Ibu ya. Dan saya ingin pastikan Bapak Ibu juga bisa memahaminya ya. Jadi saya lambat saja Bapak Ibu, meskipun nanti akan, tapi kita usahakan cepat selesai juga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi ya, untuk dapat memahami nats ini, maksudnya perikop Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14 tadi, kita harus melihat pada suatu peraturan yang ditetapkan Allah dalam perjanjian lama. Dalam kitab perjanjian lama, Allah memberikan sebuah perintah kepada umat Israel mengenai tanah yang akan mereka miliki di Kanaan. Nanti kaitannya ini Bapak Ibu ya, dengan bumi yang kita huni sekarang ini Bapak Ibu. Tadi di ayat 1 kan di sana dikatakan Bapak Ibu, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab. Jadi gulungan kitab ini Bapak Ibu yang ingin kita cari tahu apa isi dari gulungan kitab ini Bapak Ibu ya. Dan apa jenis gulungan kitab ini Bapak Ibu? Karena inilah yang menentukan kehidupan kita Bapak, ke depan. Apakah kita akan mengalami kematian kekal atau kita akan mengalami kehidupan Bapak Ibu, eternity, yaitu kehidupan selama-lamanya Bapak Ibu. Itu semuanya ditentukan oleh gulungan kitab ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti berikutnya akan dijelaskan Bapak Ibu ya, siapa yang layak untuk membuka kitab atau membuka gulungan kitab ini. Itu yang menjadi pembahasan kita, renungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu ya, pelan-pelan saya akan sampaikan ya. Nah, jadi tadi sudah dikatakan Bapak Ibu ya, untuk memahami perjanjian baru ini maka kita harus kembali merujuk pada perjanjian lama. Sebagaimana dicatat Bapak Ibu di dalam Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-23 sampai ayat 25, di sana dikatakan, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Itu hukum Bapak Ibu yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel Bapak Ibu ya, bagaimana cara menebus tanah tadi itu Bapak Ibu. Lalu mengapa kita berbicara soal tanah? Apakah ada kaitannya dengan bumi ini? Jawabannya ada Bapak Ibu. Mari kita lanjut Bapak Ibu pelan-pelan ya. Jika seseorang membeli sebidang tanah dari tetangganya, maka tanah itu menjadi miliknya. Namun, jika kerabat terdekat dari pemilik aslinya datang dan ingin membeli kembali tanah itu, pemilik baru harus menerima tuntutan itu, betapapun ia berhasrat mempertahankan tanah itu. Hukum ini disebut penebusan tanah. Itu yang terjadi di dalam perjanjian lama Bapak Ibu ya. Jika katakanlah pemilik asli tanah tadi itu menjual tanahnya kepada siapapun itu Bapak Ibu, maka apabila ada kerabatnya, apabila ada saudaranya ingin menebus tanah yang tadi yang sudah dijual tadi itu, maka pemilik yang baru itu harus memberikan kesempatan untuk menebus tanah yang sudah dijual oleh pemilik aslinya Bapak Ibu. Seperti itu. Amin Bapak Ibu ya. Bisa ikuti Bapak Ibu ya, pelan-pelan ya. Nah, lalu kontrak yang mencatat penjualan suatu hak milik adalah sertifikat. Ya, kita tahu Bapak Ibu ya, bahwa sertifikat itu untuk ya merupakan tanda hak kepemilikan Bapak Ibu ya, atau surat bukti hak milik. Setelah ditulis, lalu sertifikat itu digulung
dan dimateraikan dengan lilin dan dicap. Nah, itu yang terjadi dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, ya. Tujuannya ialah untuk melindungi kontrak itu dari pemalsuan. Sertifikat asli yang dimateraikan dibawa ke bait Allah dan disimpan di gudang arsip yang ada di bait Allah tadi itu, Bapak Ibu, ya, yang aslinya. Nah, ya. Lalu jika seseorang atau jika seorang kerabat dari pemilik tanah semula ingin membeli kembali tanah itu, sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, ia dapat mendekati atau ia dapat datang kepada pemilik yang baru. Jika ia dapat menunjukkan bukti bahwa ia seorang kerabat dekat dari pemilik asli dan meminta untuk membeli tanah itu kembali, pemilik sekarang harus bekerja sama. Pertama-tama sang kerabat memberikan sejumlah perak dan emas, ya. Jadi harus ditebus kembali, Bapak Ibu, tanah tadi itu oleh kerabatnya atau oleh saudara pemilik asli yang sudah menjual tadi itu, Bapak Ibu, ya. Sejumlah perak dan emas, sejumlah yang disebutkan dalam sertifikat kepada pemilik baru itu. Kemudian ia pergi ke gudang arsip di bait Allah, mendapatkan sertifikat itu dan membuka materainya, Bapak Ibu. Jadi tadi dikatakan sertifikat asli itu disimpan di gudang yang ada di bait Allah, Bapak Ibu, di gudang arsip itu. Untuk mendapatkannya sertifikat aslinya tentu harus ditebus dulu, Bapak Ibu, dengan emas dan perak tadi, ya. Selama proses ini berlangsung, sang kerabat akan membawa beberapa orang terkemuka di desanya sebagai saksi. Jadi harus ada saksi, Bapak Ibu, ya. Setelah persyaratan kontrak disetujui dan dikukuhkan oleh kedua pihak di muka para saksi, maka pergantian kepemilikan atas tanah itu diumumkan dan gulungan sertifikat itu pun dibakar, Bapak Ibu. Nah, ini, ya. Jadi begitulah cerita. Sekarang kita kembali, Bapak Ibu, pada pembacaan firman Tuhan dari Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Di ayat 1, Bapak Ibu, di sana ada frase yang mengatakan gulungan kita bermaterai 7. Nah, ini, Bapak Ibu, ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita pecahkan, ya, yang ini ya oleh banyak teolog dikatakan sebagai misteri, Bapak Ibu. Jadi kalau jemaat awam memang nggak ngerti, Bapak Ibu, ya, puji Tuhan lah, ya, pagi hari ini Tuhan ungkapkan, Bapak Ibu, singkapkan rahasia-rahasia ini sehingga kita menjadi mengerti, Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama itu adalah gulungan kitab bermaterai 7, sebagaimana dicatat di ayat 1 tadi. Jenis sertifikat apakah gulungan kitab di tangan Allah itu? Tadi kan sertifikat itu atau gulungan kitab tadi itu, Bapak Ibu, itu ada di tangan Allah, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, ya, jenis gulungan kitab apa yang ada di tangan Allah tadi itu, Bapak Ibu, ya. Nah, itulah bukti kepemilikan dari bumi ini. Jadi itu merupakan bukti kepemilikan dari bumi ini, Bapak Ibu. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, ini ceritanya sebelum Adam jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, Allah telah memberikan kepadanya penguasaan atau pengendalian atas bumi ini. Nah, Bapak Ibu, ya, sebagaimana dicatat dalam Alkitab, Bapak Ibu, bahwasanya Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberikan pengendalian, Tuhan memberikan penguasaan kepada Adam, Bapak Ibu, untuk menguasai bumi ini, Bapak Ibu. Jadi itulah tadi sertifikat, Bapak Ibu, ya, gulungan kitab tadi ada di tangan Allah tadi itu, Bapak Ibu, ya, itu tadi, ya. Jadi itu berbicara tentang itu. Namun ketika dosa masuk, bumi dirusak dan menjadi wilayah si jahat. Iblis mengajukan suatu tawaran yang sah kepada Yesus dalam Lukas 4 ayat 5 sampai ayat 7. Artinya, Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, maka hak kepemilikan atas bumi ini, Bapak Ibu, berpindah tangan dari Adam dan Hawa ke iblis, Bapak Ibu. Nah, ke setan, Bapak Ibu. Lalu, Bapak Ibu, ya, iblis coba untuk bernegosiasi dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ya, sebagaimana dicatat di dalam Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Pastor bisa baca, dapat ayatnya? Ya. Lukas pasal 4 ayat 5 sampai ayat 7. Firman Tuhan ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6. Kata iblis kepadanya,
segala kuasa itu serta kemuliaan yang akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah ini Bapak Ibu, jadi hak kepemilikan bumi ini sudah ada di tangan iblis Bapak Ibu. Jadi dialah yang memiliki bumi ini, dialah penguasa daripada bumi ini Bapak Ibu. Nah seperti itu. Nah dia coba untuk memberikan hak kepemilikan tadi itu kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah dengan satu syarat, sepanjang Tuhan Yesus mau menyembah dia Bapak Ibu. Nah itulah iblis Bapak Ibu. Jadi kalau kita memang mau harta Bapak Ibu, ya mau pangkat jabatan dengan cara-cara ilegal Bapak Ibu, kembali saya katakan iblis mampu memberikannya Bapak Ibu sepanjang mau menyembah dia. Jadi itu yang saya lakukan sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi ya puji Tuhan lah ya, kita diingatkan kembali pagi hari ini supaya kita nggak tergiur dengan godaan-godaan dunia Bapak Ibu ya, yang bersumber dari kuasa kegelapan yang diperintah oleh iblis Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu ya pembahasan kita ya. Adam telah melepaskan penguasaan atas bumi kepada iblis. Dengan demikian surat kepemilikan bumi beralih ke tangan iblis sebagaimana saya sampaikan tadi. Karena itu, jika umat manusia masih mempunyai harapan, seseorang harus membeli kembali bumi ini. Namun tak seorang pun sanggup membelinya. Tak seorang pun sanggup membuka gulungan kitab yang dimateraikan itu. Sebagaimana dicatat di ayat 1 sampai ayat 3 tadi itu Bapak Ibu. Nah jadi kalau kita Bapak Ibu ya ingin kehidupan kita mempunyai kepastian Bapak Ibu, maka kita harus mendapatkan gulungan kitab tadi itu Bapak Ibu ya. Kita harus, apa syaratnya? Kita harus membelinya Bapak Ibu. Celakanya Bapak Ibu ya, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk membelinya Bapak Ibu, karena memang harganya sangat mahal Bapak Ibu. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, orang itu harus benar-benar putus Bapak Ibu, tidak bercacat celah. Nah sebagaimana nanti dijelaskan di penjelasan berikutnya Bapak Ibu ya. Coba kita baca lagi ayat 1 sampai ayat 3 cepat saja. Wahyu 5. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak ada pun seorang yang layak untuk membuka gulungan kitab itu. Bahkan malaikat-malaikat di surga pun nggak bisa Bapak Ibu. Ya apalagi orang yang di muka bumi nggak bisa Bapak Ibu. Kita sudah berdosa kata Adam dan Hawa Bapak Ibu. Ya apalagi orang di bawah bumi Bapak Ibu, wah ya makin nggak bisa Bapak Ibu, karena makhluk-makhluk yang ada di bawah bumi adalah setan Bapak Ibu dan roh-roh jahat tentunya Bapak Ibu. Nah jadi jelas Bapak Ibu ya mengenai gulungan kitab tadi itu Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu ya, ada frase yang mengatakan tak seorang pun sanggup membuka gulungan kitab Bapak Ibu ya. Nah penjelasannya seperti ini Bapak Ibu ya. Orang yang sanggup membuka gulungan kitab itu haruslah seorang kerabat dekat pemilik semula dari bumi ini. Nah jadi memang harus orang kerabat dekat dari pemilik bumi ini Bapak Ibu. Nah itu ya, siapa itu? Nah nanti Bapak Ibu jawabannya ya. Nah jadi orang yang bisa menebusnya adalah seorang manusia. Jadi yang bisa menebusnya untuk mengambilkan gulungan kitab itu adalah harus manusia Bapak Ibu. Tapi masalahnya tidak ada satu manusia pun yang layak untuk dapat menebus gulungan kitab itu Bapak Ibu, karena berdosa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimanakah orang berdosa keturunan Adam dapat memenuhi syarat untuk tugas ini? Lagi pula siapapun yang akan menebus bumi ini haruslah rela membayar harganya yang sangat mahal Bapak Ibu. Nah itu ya Bapak Ibu ya.
Lalu siapakah yang memenuhi keempat persyaratan ini Bapak Ibu? Nah, ternyata untuk menebus gulungan kitab yang ada di tangan Allah Bapa tadi, sebagaimana dicatat di dalam ayat 1 Bapak Ibu, ada 4 syarat yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Nah, pertama adalah seorang kerabat dari umat manusia. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Seorang kerabat dari umat manusia. Lalu yang kedua, yang tidak berdosa. Yang ketiga, sanggup menebus bumi. Yang keempat, bersedia membayar harganya yang mahal. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi 4 syarat itulah yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menebus gulungan kitab tadi itu Bapak Ibu. Siapa yang sanggup Bapak Ibu? Ya, karena syaratnya sangat begitu sulit Bapak Ibu, dan tidak ada yang sanggup Bapak Ibu ya. Nah, itu ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu ya, penjelasan berikutnya, orang itu tidak dapat ditemukan di sorga. Nah, kalaupun dia kerabat dekat Bapak Ibu dari pemilik bumi ini, yaitu manusia Bapak Ibu, itu tidak ditemukan di surga Bapak Ibu, karena malaikat bukan bangsa manusia Bapak Ibu, kan kayak gitu ya. Nah, jadi bahan bakunya sendiri kan beda Bapak Ibu, ya kan kayak gitu. Jadi jelas malaikat bukan bangsa manusia, jadi malaikat nggak bisa menebusnya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Mengapa? Karena para malaikat bukanlah kerabat dekat manusia. Juga orang itu tidak dapat ditemukan di bumi. Mengapa? Di antara manusia biasa yang berdosa. Nah, karena manusia itu berdosa, jadi nggak bisa Bapak Ibu. Dan tentu orang itu tidak ditemukan di bawah bumi, di mana iblis dan roh-roh jahat berada, sebagaimana saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi, tak seorang pun sanggup membuka gulungan kitab itu dan membaca isinya. Dan Yohanes menangis Bapak Ibu, karena tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membuka dan membaca isi gulungan kitab itu Bapak Ibu. Maka Yohanes pun menangis Bapak Ibu, menangis sejadi-jadinya Bapak Ibu ya. Mengapa dia menangis? Ya Bapak Ibu ya, karena dia merasa wah selesailah sudah ya Bapak Ibu, selesailah hidup ini Bapak Ibu. Artinya akan mengalami kematian kekal, kebinasaan kekal Bapak Ibu. Sehingga menangis Bapak Ibu. Lalu ketika Yohanes menangis, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mari kita baca kembali di ayatnya yang keempat. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Amin Bapak Ibu, cukup jelas ya di ayat 4. Lalu Bapak Ibu, Yohanes melihat anak domba yang telah disembelih. Nah, ini apa maksudnya Bapak? Jadi dari penglihatan Yohanes itu Bapak Ibu, dia melihat anak domba yang telah disembelih Bapak Ibu ya. Nah, penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Selagi Yohanes menangis, salah seorang dari tua-tua itu berkata kepadanya, "Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud." Bapak Ibu, udah mulai dapat ya Bapak Ibu ya. Misterinya sudah mulai terbuka Bapak Ibu ya. Telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya, sebagaimana dicatat di ayat yang kelima. Coba dibaca ayat kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya." Amin Bapak Ibu ya, udah tahu ya Bapak Ibu ya, merujuk kemana singa Yehuda itu? Tentu Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu penjelasan berikutnya, dua sebutan singa dari suku Yehuda dan tunas Daud adalah sebutan yang sudah alam digunakan guru-guru Israel untuk Mesias Bapak Ibu. Nah gitu, jadi sebutan Tuhan Yesus ini adalah singa Yehuda Bapak Ibu ya, yang merujuk kepada Mesias. Siapa Mesias yang dinanti-nantikan untuk datang kedua kali? Jawabannya adalah Tuhan Yesus Bapak Ibu, sebagaimana dicatat di dalam Kejadian pasal 49 ayat 9 sampai ayat 10 dan Yesaya pasal 11 ayatnya yang ke-1 Bapak Ibu. Nanti dibaca di rumah ya Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu ya, penjelasan berikutnya, ketika Yohanes melihat anak domba yang luka dan elok ini datang ke tata Allah yang maha kuasa dan mengambil gulungan kitab, ia memperhatikan anak domba itu memiliki 7 tanduk. Ayat 6, sebagaimana dicatat ayat 6. Coba dibaca ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7.
Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Amin Bapak Ibu ya, mulai jelas ya Bapak Ibu ya. 7 tanduk itu melambangkan otoritas dan kekuatan dari seorang penguasa. Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Haleluya. Akhirnya terbuka Bapak Ibu. Ya. Terbuka pagi hari ini Bapak Ibu, bahwasanya Tuhan Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi Bapak Ibu. Itulah Allah yang kita sembah pagi hari ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah demikian Bapak Ibu, ngapain takut lagi Bapak Ibu, ya. Jadi memang iblis itu benar-benar di kaki orang percaya Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, ya kita harus memang benar-benar Bapak Ibu ya sadar bahwasanya kita ini adalah, wah, seperti yang disampaikan oleh Daud kemarin Bapak Ibu ya, luar biasa. Nah itu kalau kita hidup di dalam Kristus Bapak Ibu. Kalau kita mau menjaga keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan tadi itu Bapak Ibu ya. Marilah kita jaga ini Bapak Ibu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya kita tidak bercacat celah. Amin Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi 7 tanduk itu melambangkan otoritas dan kekuatan dari seorang penguasa. Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Anak domba juga mempunyai 7 mata yang dapat melihat, yang melambangkan Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Nah itu tadi. Lalu Yesus tidak tampil sebagai putra Allah, melainkan sebagai anak domba. Jadi yang didapatkan penglihatan oleh Yohanes tadi itu Bapak Ibu, jadi status Tuhan Yesus di surga pada waktu itu ketika Yohanes mendapatkan penglihatan, statusnya bukan sebagai putra Allah atau anak Allah, tapi dia sebagai korban sembelihan Bapak Ibu, sebagai anak domba Bapak Ibu ya. Jadi cukup jelas di sini. Amin Bapak Ibu ya. Yesus tidak tampil sebagai putra Allah, melainkan sebagai anak domba, korban dosa. Betapa pilu hati Bapa saat ia menyerahkan putranya untuk dibunuh Bapak Ibu. Waduh, bayangin Bapak Ibu, anak yang dikasihi, anak yang dicintai Bapak Ibu ya, harus diserahkan untuk dibunuh Bapak Ibu. Gara-gara untuk menebus gulungan kitab tadi itu Bapak Ibu ya. Putra yang merupakan cahaya kemuliaannya dan citra langsung dari pribadinya. Amin Bapak Ibu ya. Lalu Yesus telah memenuhi semua persyaratan untuk menebus bumi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ya, ada 4 hal yang harus dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk memenuhi semua persyaratan untuk menebus bumi. Maka Bapak Ibu, ada 4 hal yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu ya, untuk menjadi seorang kerabat dekat dari umat manusia, ia meninggalkan tatanya di surga dan menjadi seorang manusia, dilahirkan di rahim manusia. Itu persyaratan pertama Bapak Ibu ya, supaya Tuhan Yesus dapat memenuhi semua persyaratan untuk menebus bumi Bapak Ibu, untuk menebus bumi Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, persyaratan yang kedua adalah untuk tidak menjadi seorang keturunan Adam yang berdosa. Ia dikandung secara adikodrati oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh seorang perawan Bapak Ibu. Itu persyaratan yang kedua Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kesanggupan menebus bumi dengan kehidupannya yang tidak berdosa Bapak Ibu. Itu persyaratan yang ketiga. Lalu yang terakhir, yang keempat, ia bersedia membayar tebusan dengan darahnya yang mahal di kayu salib. Dengan demikian ia secara sah mengambil surat bukti kepemilikan bumi dari tangan Allah Bapak Ibu. Jadi inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang dunia Bapak Ibu ya. Memang kalau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu Bapak Ibu ya, Roh Kudus tidak akan menyingkapkan. Jadi puji Tuhan lah kalau pagi hari ini Bapak Ibu ya, kita luar biasa diajar oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Amin Bapak Ibu, sehingga kita jadi paham Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu ya, singa dari suku Yehuda Bapak Ibu. Tadi ada frase yang menyebutkan ya, singa dari suku Yehuda. Nah, apa yang dimaksud singa dari suku Yehuda? Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, singa dari suku Yehuda melambangkan pemerintahannya sebagai raja di atas segala raja. Yesus telah mengambil dan membuka gulungan kitab serta ketujuh materinya dengan darahnya. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Kita tidak mengetahui kapan, waktu, dan saatnya ia akan datang untuk mengklaim apa yang telah ditebusnya. Namun, satu hal yang pasti, bila bunyi sangkakala terdengar,
para orang kudus yang telah diselamatkan oleh darah Yesus akan diangkat ke surga untuk menghadiri perjamuan nikah anak domba. Itu kemarin Bapak Ibu janji Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di Philadelphia, Bapak Ibu, kalau mereka taat, setia, Bapak Ibu, ya, menyendingkan telinganya, Bapak Ibu, maka janji Tuhan, Bapak Ibu, maka Tuhan akan menyelamatkan mereka dari pencobaan secara global, Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya sebut sebagai pengangkatan, Bapak Ibu, rapture, Bapak Ibu, untuk kita boleh menerima undangan perjamuan kawin anak domba, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi luar biasa, Bapak Ibu, ya. Lalu Bapak Ibu, ya, lalu di sana juga ada frase yang mengatakan puji-pujian untuk Yesus sang penebus. Nah, ini apa maksudnya Bapak Ibu, ya? Penjelasannya seperti ini. Setelah gulungan kita berada di tangan Yesus, keempat makhluk dan ke-24 tua-tua tersungkur dan menyanyikan suatu nyanyian baru. Nyanyian baru ini layak untuk Yesus karena ia telah menjadi penebus, menebus bumi dan semua orang berdosa. Wah, luar biasa Bapak Ibu, ya. Jadi penebusan itu dilakukan terhadap bumi dan juga terhadap orang berdosa, ya, saudara, saya, kita semua Bapak Ibu, ya. Jadi kita telah ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darahnya yang maha kudus itu, Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa saya katakan, ya. Nyanyian baru itu tidak hanya merupakan suatu pujian, tetapi juga merupakan pengakuan dan hormat akan kuasa Yesus atas bumi dan surga, Bapak Ibu. Jadi benarlah apa yang dilakukan oleh Raja Daud, Bapak Ibu. Tiada hari terus memuji, tiada hari tanpa pengagungan kepada Tuhan, Bapak Ibu, karena itu merupakan pengakuan terhadap Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kita yang hidup di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, ya, saya juga Bapak Ibu, ya, suka nggak suka harus mulai belajar memuji, mengagungkan, menyembah Bapak Ibu melalui pujian-pujian, ya, baik itu kidung atau apapun Bapak Ibu yang sifatnya Bapak Ibu, ya, rohani, Bapak Ibu. Mari kita terus mulai belajar Bapak Ibu mempersiapkan, dan itulah tanda sebagaimana disebutkan pengakuan kita terhadap Tuhan Yesus yang telah menebus bumi dan kita sebagai orang yang berdosa, dan kita telah dibenarkan dan dilayakkan sehingga sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, kita dengan berani menghampiri tahta kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan merasa berdosa Bapak Ibu, ya. Kalau kita merasa berdosa itu namanya kita menyepelekan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu, ya. Tapi kalau kita membuat dosa, cepat seperti yang saya sampaikan, bertobat, minta ampun, akui dosanya. Sebelum kita minta ampun Bapak Ibu, Tuhan sudah mengerti, lalu Tuhan melepaskan pengampunan. Amin Bapak Ibu, ya. Dan itu hanya berlaku terhadap orang-orang benar Bapak Ibu, orang yang sudah dibenarkan, bukan terhadap semua Bapak Ibu. Karena nanti pada suatu saat waktu penghakiman Bapak Ibu, ya, kita ini jalan langsung Bapak Ibu. Kita nggak perlu antri untuk dihakimi Bapak Ibu. Nggak perlu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau orang-orang Bapak Ibu, ya, di luar sana mengajarkan waktu nanti hari penghakiman, maka dosa-dosa mereka akan dibukakan karena ada layar Bapak Ibu, layar besar itu menurut mereka Bapak Ibu. Kebetulan rumah saya kan dekat sama masjid Bapak Ibu, jadi saya sering juga mendengarkan khotbah-khotbah mereka Bapak Ibu. Wah, sangat menakutkan Bapak Ibu, karena dosa-dosa mereka akan diungkap melalui layar besar Bapak Ibu di surga gitu Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa sembunyi dari dosa-dosanya Bapak Ibu. Nah, itu untuk mereka lah Bapak Ibu. Tapi waktu nanti Bapak Ibu, saya, kita semuanya Bapak Ibu, ya, kata malaikat lewat terus sebelah kanan Bapak Ibu. Sebelah kanan maksudnya ke surga Bapak Ibu waktu hari penghakiman nanti Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi ini Bapak Ibu, kenapa kita bisa lewat saja Bapak Ibu? Karena kita memiliki genetik Kristus Bapak Ibu. Jadi kita sudah dibedakan, lewat saja Bapak Ibu, lewat saja Bapak Ibu. Tapi bukan berarti saya mengajarkan saudara untuk melakukan dosa, tidak, ya. Kalau saudara sudah ditebus oleh darah Yesus masih suka melakukan dosa, berarti ada sesuatu yang salah terhadap kekristenan Anda. Artinya saudara butuh dilayani. Amin, ya. Nah itu, jadi orang yang sudah ditebus itu biasanya dia nggak suka dengan dosa Bapak Ibu. Ya contohnya seperti saya Bapak Ibu, ya. Ini maaf, saya bukan mau meninggikan diri saya. Memang seharusnya begitulah, ya, tidak suka dengan dosa, sudah jijik dengan dosa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh Yesus Bapak Ibu.
Seperti itu Bapak Ibu. Namun demikian, kalau kita jatuh cepat bangkit, akui dosa-dosa kita di hadapan Allah dan Tuhan akan mengampuni. Selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu dianggap sebagai anak yang nakal. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Anak yang nakal. Jadi di rumah itu kan banyak anak-anak kita Bapak Ibu atau cucu gitu kan. Ada aja yang nakal kan Bapak Ibu, kita jewer. Seperti Daud Bapak Ibu ya. Dia juga sebagai anak yang nakal Bapak Ibu, ya tetap aja dihukum oleh Tuhan kan Bapak Ibu ya. Dan Daud bisa terima. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau masuk ke surga tetap Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya kita menjadi paham Bapak Ibu ya tentang apa yang kita pelajari pagi hari ini Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan ya. Saya masih punya catatan sedikit lagi Bapak Ibu. Tanggung ini kalau nggak diselesaikan. Amin. Refleksi, renungan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, iblis menjadi penguasa dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa mengungkapkan rahasia masa depan bumi dan kerajaan Allah. Nah itu Bapak Ibu ya, ketika bumi dikuasai oleh iblis, itu berarti kita semua makhluk akan hidup dalam keadaan yang serba tidak menentu. Tidak ada jaminan dan pengharapan akan terjadi sesuatu yang baik di masa depan kita. Nah inilah Bapak Ibu, kalau tadi gulungan kitab tadi itu tidak ditebus Bapak Ibu oleh Tuhan Yesus, nggak ada pengharapan Bapak Ibu, tidak ada kepastian Bapak Ibu ya, karena semuanya dibawa kendali oleh iblis Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menebusnya. Tetapi puji nama Tuhan, karena ternyata ada yang layak membuka gulungan kitab tersebut, yaitu Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang layak, sebab Yesus telah membuktikan kemenangannya dengan darahnya di kayu salib. Haleluya. Tidak ada kuasa lain yang lebih hebat darinya. Jadi kuasa darah Yesus itu luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Mari kita praktekkan Bapak Ibu ya, supaya kita punya pengalaman Bapak Ibu, sehingga kita dapat mengatakan, wah kuasa darah Yesus luar biasa Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Hal ini berarti jelaslah bahwa Yesus Kristus kini memegang kendali atas sejarah dunia dan umat manusia, bukan iblis Bapak Ibu. Jadi bukan iblis Bapak Ibu ya. Tidak heran jika kemudian ke-24 tua-tua dan 4 makhluk, bahkan seluruh malaikat surga menyanyikan pujian bagi Kristus, sebagaimana dicatat di ayat 9, ayat 11 sampai ayat 14. Jika kebenaran itu yang kita pegang, maka melalui nyanyian pujian semua makhluk, kita diingatkan untuk memusatkan diri pada pujian dan penyembahan. Terus beriman kepada Kristus, bukan kepada yang lain Bapak Ibu. Jadi terus beriman kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang sejati Bapak Ibu ya. Jadi seberat apapun pergumulan kita, kita tidak akan terkoyakkan Bapak Ibu. Jangan pernah pergi ke tempat yang lain, hanya kepada Tuhan saja Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Karena itu ketika kita kembali menjalani hari-hari kita dengan beban-beban hidup yang mungkin masih sama, biarlah cara kita menyikapi atau menghadapinya sekarang berbeda Bapak Ibu. Nah ya, setelah selesai ini kan kenyataannya, aduh secara ekonomi ini masih kurang, apalagi ya kesehatan masih terganggu, ya apalagi ya banyak pergumulan-pergumulan ya Bapak Ibu. Tapi sikap kita untuk menghadapi ya kesesakan ini tentu sudah berbeda Bapak Ibu. Tidak seperti orang fasik atau orang kafir Bapak Ibu, tapi kita sudah menghadapinya sebagai orang yang sudah ditebus Bapak Ibu. Maka Tuhan yang akan menyelesaikan pada waktunya. Ingat Bapak Ibu, pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Jadi sabar saja Bapak Ibu ya. Kita menjadi lebih kuat, lebih beriman, karena kemenangan Kristus juga berarti adalah kemenangan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu ya. Karena itu jangan pernah tergoda untuk percaya kepada kuasa-kuasa yang lain, dan janganlah pernah meninggalkannya. Maksudnya meninggalkan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jangan karena persoalan Bapak Ibu, masalah hempitan yang menghadap diri kita Bapak Ibu, atau godaan Bapak Ibu ya, sebagaimana saya sampaikan, tatah Bapak Ibu, kuasa dan lain sebagainya, lalu kita mualaf Bapak Ibu. Waduh sayangnya Bapak Ibu ya kalau sempat itu terjadi.
Amin Bapak Ibu ya. Jadi marilah kita berdoa supaya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, bahkan keluarga kita, di dalam nama Tuhan Yesus ya. Hanya dalam Kristus yang telah menang atas segala sesuatu, kita dapat meletakkan pengharapan dan jaminan atas masa depan yang indah bersamanya Bapak Ibu. Jadi ada jaminan kehidupan keselamatan selama-lamanya. Eternity ya, kehidupan selama-lamanya Bapak Ibu. Ada jaminan, bukan insya Allah, bukan Bapak Ibu ya, tapi pasti Bapak Ibu. Nah, jadi nggak ada insya Allah Bapak Ibu. Kalau dulu saya masih ngaji Bapak Ibu ya, kanak-kanak dan remaja Bapak Ibu selalu nggak boleh bilang pasti, nggak boleh Bapak Ibu, berdosa, harus insya Allah. Nah, kayak gitu. Tapi dalam Tuhan tidak, pasti, sure, ada jaminan, secure dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, ada kepastian. Jadi nggak boleh kita ngomong insya Allah. Kalau kita ngomong insya Allah itu berarti kita meremehkan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, akhirnya kita diperlengkapi lagi Bapak Ibu, sehingga iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan semakin mantap Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya pikir demikian untuk pagi hari ini Bapak Ibu, cukup panjang, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nanti Tuhan yang akan memberkati kita semuanya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang senantiasa menjagai kami di masa istirahat kami ini ya Tuhan. Dan pagi-pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang fit, diberikan kesehatan yang baru, napas kehidupan yang masih Tuhan beri, dan kami masih boleh menikmati keindahan-Mu, ciptaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh datang dalam hadirat Tuhan, menyembah Allah yang hidup. Amin. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Seperti Maria yang duduk di kaki-Mu, mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu. Ya, dan hari ini, pagi ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan mendengarkan semua perkataan-perkataan-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu melalui pengajaran di Wahyu pasal 5 ini ya Tuhan. Banyak hal yang sudah Tuhan singkapkan dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami rindukan, biarlah kami senantiasa mengagungkan Engkau. Mulut bibir kami senantiasa memuji dan menyembah Allah. Amin. Sehingga kami boleh menerima kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Amin. Sehingga kami boleh dimateraikan ya Tuhan. Amin. Oleh kuasa darah anak domba Allah. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu. Biar kuasa-Mu yang turut senantiasa memberkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Kami juga berdoa buat setiap kami yang mendengar ya Tuhan pada firman pada pagi hari ini, Tuhan yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Amin. Kami berdoa buat setiap umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan ya Bapak, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini ya, Tuhan Engkau yang memberkati mereka ya Bapak. Kami melepaskan kuasa Allah untuk memberkati setiap umat-umat Tuhan. Amin. Baik mereka yang sakit, mereka boleh disembuhkan. Amin. Mereka yang terikat, mereka boleh dibebaskan. Amin. Mereka yang berbeban berat, mereka boleh menerima jawaban yang daripada Tuhan, dan mereka boleh menerima kelegaan yang daripada Tuhan. Dan mereka yang terikat, mereka dibebaskan, dan yang mereka yang buta, mereka boleh melihat, mencelik di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang mati dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan, setiap umat-umat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara kami yang kami kasihi ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak, istri, suami mereka ya Tuhan, istri mereka, berkati orang-orang yang mereka kasihi, berkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, studi mereka ya Bapa, dan mereka yang meminta ya Tuhan rindu untuk bisa dapatkan pekerjaan yang layak. Kami percaya Tuhan yang membuka jalan. Amin. Sehingga mereka boleh menerima pekerjaan, mereka menerima berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati ya Bapak setiap kota-kota dimanapun umat-umat-Mu berada. Baik itu kota-kota yang ada di Indonesia maupun di bangsa-bangsa ya Tuhan. Berkat Tuhan memberkati
memberkati setiap kota-kota ini Tuhan, memberkati setiap bangsa-bangsa ya Amin. Tuhan, Amin. di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Pakai saluran ini Tuhan, saluran Amin. khotbah pendeta Amin. ini untuk menjangkau setiap Yes. jiwa-jiwa, Yes. untuk menuai setiap jiwa-jiwa Amin. di dalam nama Tuhan Amin. Yesus, demi nama Tuhan Amin. Yesus. Dan biarlah kemuliaan-Mu terus ya Tuhan bekerja melalui saluran ini, melalui seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, khususnya ya Tuhan yang ada di saluran khotbah pendeta ini Tuhan. Amin. Kami memberkati mereka ya Tuhan. Ya, Kami melepaskan berkat-berkat Tuhan Amin. atas mereka. Amin. Kuasa Allah bekerja atas mereka. Amin. Mujizat Allah terjadi dalam kehidupan Amin. mereka di Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah Ya, anak domba amin. Allah. Bentengi kami dengan api kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga satu hari ini kami boleh jalani penuh dengan sukacita. Amin. Karena Allah senantiasa menjaga kami, memegang tangan kami, Amin. menuntun setiap langkah kami. Amin. Sehingga keberhasilan demi keberhasilan dapat kami capai dalam satu hari ini Amin. Tuhan. Amin. Kami tolak, kami patahkan setiap kegagalan, Amin. setiap roh intimidasi, Yes. setiap belalang-belalang pelahap Ya. yang mencuri berkat Allah, kami Ya. patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi keberhasilan, keberuntungan Ya. menyertai setiap Amin. langkah kami di dalam Amin. nama Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Terima Bapak. kasih Bapak. Terima Terima kasih. kasih. Mari saudara kita arahkan hati kita ke Tuhan. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, khususnya bagi saudara kami yang baru saja bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya untuk video-video berikutnya ya. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kita ketemu lagi pada jam 7 malam ini ya, dan kita berdoa supaya tidak ada gangguan-gangguan jaringan ya. Seperti itu ya. Dari ladang misi, ladang pelayanan di Medan, kami berdua dan tim yang ada di Medan mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya.